Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC. Warga meminta polisi tangkap kepala desa Kohot yang telah mencatut dan menekan warga dalam penerbitan sertifikat. Karena warga selalu diintimidasi, karena mereka mungkin anggapannya bahwa pihak lurah adalah orang yang hebat, orang yang kuat, yang tidak pernah merasa terkalahkan, sehingga warga yang tidak tahu apa-apa ditakut-takuti, sehingga tidak bisa ngomong apa-apa lah. Kalau dia minta maaf, udah pasti sebagai manusia pasti dimaafkan. Tapi tidak cukup dimaafkan saja. Kalau terkait dengan ranah hukumnya tetap harus diproses. Lurah Kohot, orang yang diduga menjadi salah satu yang turut serta membantu proses pembuatan pemalsuan sertifikat SHGB atau SHM yang ada di kawasan laut di Tangerang, yang di pagar-pagar kemarin itu akhirnya muncul juga di permukaan, ya, di publik, ya. Dia meminta maaf, mengakui bahwa dia sudah membuat kesalahan dan meminta maaf kepada publik, kepada masyarakat Desa Kohot, juga masyarakat Indonesia. Bahkan dia mengaku sebagai korban, ya, karena ketidakhati-hatian dipaksa untuk menandatangani beberapa dokumen, akhirnya memalsukan banyak sekali sertifikat-sertifikat atas nama warganya yang dicatut. Nah, permintaan maaf itu disampaikan ketika dia tiba-tiba muncul dan konferensi pers. Bagaimana sih informasi selengkapnya? Kita simak saja yuk teman-teman, ini dia informasinya. Kepala Desa Kohot, Arsin, akhirnya muncul ke publik. Arsin meminta maaf kepada warga Kohot atas kegaduhan yang terjadi terkait pemasangan pagar laut maupun dugaan pemalsuan sertifikat tanah di wilayahnya. Arsin bilang dirinya menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan pihak lain. Namun Arsin tidak menjelaskan pihak yang dimaksud. Sebagai pelayan publik, Arsin bilang terjebak dalam situasi ketidaktahuan dan kelalaian. Kepala Desa Arsin menjadi sorotan publik sejak terlibat debat dengan Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid tentang penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan yang menjadi pangkal pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang kedalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia. Saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu terkait pemeriksaan terkait kasus pagar laut di Barreskrim Mabes Polri, pengacara Kepala Desa Kohot Arsin bilang kliennya telah 2 kali dipanggil penyidik Polri terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pagar laut Tangerang. Pengacara Kades Kohot bilang kliennya hanya membantu membuatkan surat, melengkapi dokumen hingga mengajukan berkas ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda untuk pembuatan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Sebelumnya polisi bilang sejumlah warga dicatut namanya untuk kepentingan pemalsuan surat-surat sertifikat hak milik oleh Kades Kohot Arsin. Berdasarkan keinginan warga untuk dibuatkan surat keterangan garap, betul beliau membuat, kemudian melengkapi dokumen-dokumen terkait, kemudian beliau juga mengajukan itu kepada Bapeda untuk diterbitkan NOP. Namun dalam proses itu, semua berkas, hal-hal yang dibutuhkan di dalam persyaratan pengajuan tersebut difasilitasi dan dibuat oleh pihak ketiga. Di lain pihak, warga Desa Kohot menerima permintaan maaf Kepala Desa Arsin. Namun, warga meminta proses hukum penerbitan ilegal sertifikat pagar laut tetap ditindaklanjuti polisi. Polisi sudah memeriksa lebih dari 40 saksi dalam dugaan pemalsuan SHM dan HGB pagar laut Tangerang. Kalau dia minta maaf, udah pasti sebagai manusia pasti dimaafkan. Tapi tidak cukup dimaafkan saja.
Kalau terkait dengan ranah hukumnya tetap harus diproses. Di sini bukan soal memaafkannya, tapi proses hukumnya yang harus tetap ditegakkan gitu. Karena kan kami selaku warga Larjuban sudah melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kepala Desa Kohot Arsin dan Sekretaris Desa Kohot mengaku kepada polisi memasukkan surat izin di lahan pagar laut Tangerang dengan cara mencatut nama warga Kohot tanpa sepengetahuan pihak warga. Keterangan Kades Kohot diperkuat dari penggeledahan polisi di rumah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohot dengan barang bukti komputer, dokumen, dan jenis surat mencetak giri. Dari keterangan Kepala Desa maupun Sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Pengacara Kepala Desa Kohot membantah ada pemaksaan kepada warga Kohot dalam pembuatan sertifikat hak milik yang menjadi pangkal pemasangan pagar laut. Pengacara klaim warga dengan sadar meminta dibuatkan sertifikat. Tidak ada mobilisasi ataupun kemudian memaksa untuk menyerahkan atau pencatutan. Semua berdasarkan permohonan dan mereka tanda tangani. Mereka tanda tangani. Kalaupun ada dokumen-dokumen yang cenderung melenceng, dipastikan itu bukan produk Desa Kohot. Tak tinggal diam, gerakan tangkap Kades Arsin disuarakan masyarakat nelayan Desa Kohot mencari keadilan warga dan nelayan yang terkena imbas dari penerbitan ilegal sertifikat hak milik dan hak atas tanah pagar laut Tangerang. Warga meminta polisi tangkap Kepala Desa Kohot yang telah mencatut dan menekan warga dalam penerbitan sertifikat. Karena warga selalu diintimidasi, karena mereka mungkin anggapannya bahwa pihak lurah adalah orang yang hebat, orang yang kuat, yang tidak pernah merasa terkalahkan, sehingga warga yang tidak tahu apa-apa ditakut-takuti, sehingga tidak bisa ngomong apa-apa lah. Dalam waktu dekat, Barreskrim Mabes Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen sertifikat di wilayah pagar laut Tangerang, termasuk menetapkan tersangka. Ya, itu tadi ya proses bagaimana Pak Lurah Kohot yang akhirnya muncul ke publik dan membuat pengakuan bahwa memang dia melakukan penandatanganan dokumen-dokumen palsu untuk sertifikat SHM maupun SHGB di laut, di pinggiran pantai di kawasan Tangerang. Dan dia mengaku menjadi korban karena dipaksa. Dia juga mengaku tidak berhati-hati dan meminta maaf. Tapi juga warga akhirnya sudah, ya kalau untuk meminta maaf tadi disampaikan memang ya diterima permintaan maafnya, tetapi akan segera diproses hukum. Nah, kita tunggu saja prosesnya seperti apa. Yang jelas ini pembelajaran ya untuk para lurah, para pejabat yang akhirnya tidak bisa berbuat banyak karena dipaksa untuk membantu penyalahgunaan kewenangan. Kita nggak tahu nih Pak Lurah Kohot ini dapat apa ya imbalannya ya. Jangan-jangan dikasih imbalan sehingga dia bisa membantu ya. Tetapi kita tunggu saja prosesnya, mungkin dalam waktu dekat akan segera dipanggil itu Pak Lurah Kohot ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya teman-teman, ini mungkin itu aja ya informasi terkait dengan Lurah Kohot yang hot ini, nggak selesai-selesai. Mudah-mudahan segera selesai kasus ini dan jelas memang pagar laut sudah dicabut dan memang itu ada penyalahgunaan, diduga ada oknum yang ingin mengambil keuntungan di balik pemagaran laut itu. Sampai ketemu di lain kesempatan, saya undur diri, saya mohon pamit. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Channel, berbagi motivasi dan